Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Pemudi yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Tariqal Barok dengan nomor NP 130110220100 dari kelompok turun 4 Blok TPS. Saya akan menjelaskan konsep yang telah saya buat sebagai penggambaran dari inovasi yang telah saya rancang. Pertama, saya akan mulai dari basic science terlebih dahulu, dimulai dari anatomi. Saya akan membahas pertama mengenai pembuluh darah atau vaskular. Jadi sistem vaskular ini memiliki fungsi untuk mendistribusikan oksigen dan bahan makanan, bahan-bahan sisa, dan termoregulasi. Pembuluh darah dari jantung. Pembuluh darah ini merupakan saluran sirkulasi elastis yang terdiri dari arteri, vena, dan saluran yang lebih kecil seperti arteriola, venola, dan pembuluh kapiler. Dinding pembuluh ini terdiri dari 3 lapis. Jadi yang pertama ada tunika adventitia yang berfungsi untuk menyokong pada bentuk pembuluh, dan selanjutnya ada kemudian ada tunika media sebagai pengatur dari diameter darah karena sifatnya yang elastis ya jaringannya, dan terakhir ada tunika intima sebagai jalur dari lewatnya darah. Ya, berikut juga disertakan bagaimana ini jalur peredaran arteri dan vena pada seluruh tubuh begitu. Lanjut di fisiologi. Untuk ini saya akan menjelaskan mengenai tekanan darah. Tekanan darah ini merupakan suatu gaya yang diberikan kepada arteri ketika jantung memompa keluar darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah bisa bervariasi dalam tubuh jumlahnya, tapi yang umum diketahui adalah ada dua, yaitu tekanan sistolik yang merupakan tekanan ketika jantung berkontraksi atau sistol, dan tekanan diastolik di mana jantung sedang relaksasi atau diastol. Nah, pengukuran tekanan darah ini bisa digunakan metodenya tuh biasanya menggunakan tensimeter, jadi bisa yang biasa, yang pakai air raksa dan ada elektrik begitu. Nah, satuan yang bisa dipakai itu adalah mmHg atau milimeter raksa, yang berarti seberapa kuat darah mampu menggunakan air raksa. Tekanan darah normal pada orang dewasa adalah 120 milimeter raksa untuk tekanan sistol dan 80 milimeter raksa untuk diastol. Tekanan sistol dan diastol ini dapat digunakan untuk menghitung tekanan rata-rata arteri dengan rumus sebagai berikut. Jadi itu MAP, yaitu mean arterial pressure, sama dengan diastolic pressure tambah sepertiga dikali sistolik dikurangi diastolik gitu, atau juga bisa dengan diastolic pressure ditambah sepertiga pulse pressure. Selain itu juga ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah, pada yang itu ada cardiac output atau denyut jantung, resistensi vaskular periferal atau resistensi vaskular tepi. Ada juga volume darah yang dipengaruhi oleh air dan sodium atau garam dan natrium, dan juga ada viskositas darah dan elastisitas pada pembuluh darah. Selanjutnya loncat ke pembahasan klinis, itu saya akan membahas penyakit untuk sebagai problem dari yang akan saya berikan kepada itu hipertensi. Jadi hipertensi itu merupakan suatu kondisi, yaitu di mana mungkin sering disebutnya sebagai darah tinggi. Ini merupakan penyakit kardiovaskular yang menjadi penyebab kematian utama yang tidak hanya di Indonesia melainkan juga di dunia. Jadi penyakit hipertensi ini didefinisikan ketika tekanan darah sistolik ini melebihi dari 130, dan juga tekanan darah diastolik melebihi 90. Nah, kalau berdasarkan GNC7 itu maksudnya di sekitar 120 untuk sistolik dan diastoliknya 80, dan hipertensi di angka 120 sampai hampir 140, dan di diastoliknya ada 80 sampai 69, dan mulai memasuki hipertensi pada angka tekanan sistolik 140 dan tekanan diastolik itu di 99, 90 ke 99 begitu. Untuk ini berdasarkan GNC7. Penyakit hipertensi ini juga merupakan penyakit jantung yang paling umum dan banyak terjadi di masyarakat. Jadi berdasarkan statistik dari WHO, World Health Organization tahun 2015 menunjukkan bahwasannya terdapat sekitar 1,13 miliar orang yang mengidap hipertensi di dunia. Dan juga berdasarkan data dari Riskes tahun 2016 menyatakan bahwasannya tingkat prevalensi di Indonesia ini penyakit hipertensi mencapai angka 34,1%. Dan angka ini merupakan peningkatan dibandingkan riset yang kemarin 8, yaitu pada tahun 2013 sebesar 25,8%. Dan juga belum meliputi orang-orang yang belum terdiagnosis akan penyakit ini. Hipertensi itu terbagi dua, jadi ada tipenya ada dua, yaitu hipertensi yang esensial, dan yang esensial atau sekunder. Nah, untuk yang pertama ada esensial, yang primer itu diidap oleh 90-95% dari penderita hipertensi, dan sifatnya idiopatik alias penyebabnya tidak diketahui. Dan satu lagi yang esensial atau sekunder ini biasanya disebabkan oleh kayak gangguan dan kondisi medis seperti kerusakan pada atau kelainan pada ginjal atau pada kerusakan juga pada sistem hormon, dan juga diabetes juga bisa menyebabkan yang sekunder ini, dan ini diderita oleh sekitar 5-10% dari penyebab dari penderita hipertensi. Selanjutnya, faktor dari hipertensi ini ada banyak, dan sebagian besar itu meliput dari gaya hidup. Jadi yang pertama ada pola makan yang kurang sehat seperti konsumsi sodium atau natrium ya yang tinggi, dan juga kurangnya asupan dari kalium atau potasium. Nah, ini pola makan yang kurang sehat bisa menyebabkan hipertensi, dan juga ada kekurangan aktivitas fisik, lalu ada obesitas, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti kebiasaan merokok dan kebiasaan minum alkohol, dan juga bisa disebabkan oleh faktor genetika. Dan selanjutnya untuk faktor fisiologi dari penyakit hipertensi ini mungkin ada hubungan dengan sebelumnya dengan vaskuler. Jadi pertama dari genetic influence atau pengaruh dari genetik, dan faktor-faktor lingkungan seperti risk factor tadi yang disebutkan, dan yang bisa menyebabkan defect atau kecacatan pada hemostasis dari renal sodium begitu. Ada kerusakan pada pengeluaran sodium dari renal atau ginjal begitu. Nah, hal ini bisa menyebabkan pengeluaran sodium yang tidak cukup atau tidak sesuai, dan bisa menyebabkan penimbunan air dan garam. Ini bisa meningkatkan plasma dan extracellular fluid volumenya gitu. Jadi bisa meningkat, dan ini bisa meningkatkan output kardiak atau curahan jantung, dan juga meningkatkan hormon natriuretik. Nah, nanti ini bakal nyamber ke yang satu sebelahnya. Jadi ada fungsional vasoconstriction yang bisa meningkatkan lagi reaktivitas pada vaskular, dan juga ada lagi pada kecacatan atau defek ya pada
otot polos yang vaskular pada pertumbuhan dan strukturnya begitu. Ada kesehatan yang bisa menyebabkan meningkatnya ketebalan pada dinding vaskular. Nah, ini faktor-faktor ini akan saling berhubungan dan yang satu bisa menyebabkan autoregulasinya meningkat dan juga total resistensi yang tepi begitu bisa meningkat. Nah, ini jadi kenapa bisa terjadinya hipertensi begitu. Nah, untuk obat sendiri untuk hipertensi itu biasanya bisa menggunakan inhibitor, beta blocker, kalsium channel blocker, diuretik, dan ARB atau angioreseptor blocker gitu. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, saya merancang sebuah gagasan untuk mencegah hipertensi. Nah, dengan mengubah gaya hidup, gagasan yang saya buat juga yaitu dengan menjadikan puasa itu sebagai uh, aktivitas lainnya untuk menurunkan tekanan darah dan mencegah hipertensi. Jadi puasa ini tuh memiliki manfaat dengan menurunkan tekanan darah, menurunkan darah atau mencegah diabetes yang juga diabetes ini sangat mempengaruhi tekanan darah dan juga menjaga kesehatan dari ginjal dan karena kerusakan ginjal dapat mempengaruhi tadi ya pada tekanan darah begitu. Nah, dengan itu saya menggagas untuk membuat program itu program puasa untuk hipertensi atau saya sebut hyperfast seperti ini tampilan menunya. Nah, kemudian ini juga dapat digunakan sebagai panduan atau guideline puasa agar dapat menjadi lebih efektif untuk kesadaran dan manfaat puasa itu. Nah, ini juga program saya dibuat melalui aplikasi atau website atau bisa bekerja sama dengan aplikasi kesehatan atau aplikasi keagamaan begitu. Nah, kira-kira bagaimana cara menggunakannya ini bisa mulai apa ada ketika kita mulai itu ada fitur daftar dulu ya registrasi atau dan juga personalisasi pengguna dan di mana menggunakan mengisi formulir data untuk personalisasi pada aplikasinya begitu nanti akan digunakan ada umur gender berapa dan lain-lain begitu sampai riwayat medis dan tujuan aplikasi begitu ya. Nah, kita juga ini untuk tadi untuk bagaimana sih di penggunanya itu menunya akan seperti apa, mana aja planning-planningnya gitu. Nah, tadi ada penentuan tingkatan untuk penggunanya ada di ringan itu biasanya isi fitur ada puasa dan menu makan tidak diatur diet base. Diet base itu diet yang apa untuk hipertensi begitu. Nah, ada juga aktivitas fisik yang dioptimalisasi gitu kan. Ini menunya juga di planning dan diusahakan dapat bekerja sama dengan ahli kebugaran begitu. Nah, ada juga tingkatan saya, tingkatan sedang yang isinya puasa ada diet test yang sudah mulai diinstal begitu. Dan yang aktivitas fisik juga yang diatur juga begitu. Dan yang terakhir yang serius ini ya ini akan untuk yang pengendali hipertensi itu ada fitur puasa dan menu makan yang ketat gitu mengikuti diet diet. Nah, di sini tuh yang pertama ada puasa. Puasa ini ya biasanya juga ada seperti mungkin ada puasa yang sering kami itu dan dia yang puasa daud begitu. Nah, ini yang daud untuk yang masih muda dan yang Kamis untuk yang sudah tua begitu ya gara-gara takutnya nanti kurang mampu. Nah, juga nih ada pengaturan pada pola makan sahur dan berbukanya agar bisa lebih efektif lagi mengurangi tekanan darah itu dengan mengikuti pola diet base begitu. Nah, ini pola diet base ini isinya sebagian besar itu ya mengurangi asupan natrium itu di bawah 120 gram per hari atau bisa di bawah lagi untuk jangan parah dan juga asupan nutrisi lainnya begitu seperti yang ditampilkan di sini. Nah, sayang juga fitur itu ada juga aktivitas fisik itu ada additional task untuk tugas harian. Nah, juga ada personalisasinya, kebisaan atau kemampuan penggunanya seperti apa begitu ya. Dan ada menu-menunya nanti juga yang untuk baik untuk jantung juga seperti berjalan, berjogging gitu, lari, bersepeda dan lain-lain begitu dan ini disesuaikan juga. Juga ada artikel edukasi juga terkait hipertensi penyakit jantung itu ada di dalamnya juga dan ada juga fitur konsultasi dengan ada juga record ya pencatatan untuk apa seperti personalisasi lagi begitu ya untuk lihat adalah apakah ada peningkatan gitu kan di penggunanya di progres sebenarnya kira-kira ada apa ada improvement gitu apakah ada penurunan tidak dan juga ada bekerjasama dengan layanan kesehatan terdekat dengan fitur tambahan GPS begitu untuk membantu mencari lokasi si layanan kesehatan untuk tracking tentang darahnya itu. Nah, lantas kira-kira apa kelebihan kekurangannya begitu ya. Nah, di sini kelebihannya ini bisa digunakan sebagai guideline puasa untuk hipertensi begitu dan juga ini dapat menjadi cara untuk memperbaiki jantung dan juga sebagai sarana aktivitas sehat untuk puasa dan juga sarana edukasi. Dan itu kekurangannya ini karena membahas soal puasa ya jadi ada faktor kultural dan keagamaan yang sedikit terkendala begitu jadi karena tidak semuanya itu berpuasa dan juga ada banyak kerjasama yang akan jadi sepertinya akan sedikit sulit untuk direalisasikan dan juga kesulitan akses gitu ya untuk record untuk pencatatan gitu apalagi pada yang tinggal jauh kelas ekonomi bawah gitu ya untuk catatan riwayat penyakit untuk kerjasama sendiri saya perkenakan untuk berencana dengan developer seperti aplikasi penduduk atau aplikasi kesehatan lainnya atau keagamaan juga bisa ya karena membahas soal puasa dan juga ahli kesehatan atau tenaga kesehatan sebagai sarana untuk konsultasi ahli gizi serta macam tadi ya untuk penuhnya karena nanti juga bakal ada fitur yang sudah dirancang untuk apa mengikuti diet dan juga bisa menjadi benar-benar menarik untuk makanan sahur dan berbuka dan juga ini bekerja sama ahli olahraga atau kebugaran desainer grafis untuk penampilan dari aplikasinya yang klinik puskesmas pelayanan kesehatan dan juga developer aplikasi ada itu program atau perancang aplikasi ini dan juga influencer ya agar bisa mempromosikan aplikasi ini begitu agar bisa lebih dikenal oleh orang lain dan presentasi yang bisa saya sampaikan
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila tadi kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.